kali lu Teman jalannya. kita ini lagi pusing kepalanya, tolong perhatian dong. Kenapa yang pusing care kenapa dong. sih King Nasar lagi pusing kenapa? Pusing gua ngeliatin yang tadi tuh. Luar Yang biasa mana? loh dia tuh. Jalannya lunak banget tuh, Say. Aduh, gerakannya Jogetannya Prian. itu ya, Hey, ambiar people. Jangan pusing tuh nggak ngelihat murnya pada lepas di bawah semua tuh mereka Iya, ketinggalan tuh. bener. Enggak, saya bingung ya kok ada cowok gitu bisa begini. Ini. Yang barusan apa? Barusan Saya mencontohkan dia. Oh, iya. Coba, bisa nggak barusan kayak gini? Coba. Gua. Iya, Coba kayak gimana contohin? Tuh bisa masa cowok begini sih gitu. Coba. biasa deh lo, biasa deh. Ini biasa deh. Ah, enggak, kayaknya dibuat-buat deh kayaknya. Coba, Coba lu. Biasanya juga. Enggak, aku kan anak futsal. Gue juga. Coba Kak Coba. Karen, coba. Apa? Kayak tadi. Coba. Tuh kan, natural. Kalau ini dibuat-buat Di kayaknya ya. sini yang mau kelihatan kampung cuman gue doang. Kalau lu tuh ya nggak mana kelihatan. Oh ya oke Ucus oke. Oke. Buat teman-teman semuanya, tahan sebentar ya. Dan juga Ucus ya, buat kayaknya. sobat Ucus ambiar ya. di rumah. Suka lu suka cut. Tenang. Ini Ucus penting. bikin mood hot Ini sekali. penting. Lagi hot nih. Kalau boleh didengarkan saya. Iya juga sih. Kalau enggak, saya joget nih. Ya. Oke, Tek ah. kita akan ketemu dengan seorang tamu ambiar. Sapose. Siapa Ini itu? perempuan yang satu ini apa Cantik ya? kan? Cantik pasti iya. Perempuan. Tapi dia lagi ada masalah dalam hidupnya. Gak ada Biasa itu bintang tamu lah. perempuan, gak ada laki bintang tamunya. Belum, nggak ada. Udah di sini dulu, ya. Masalahnya berat sekali sampai viral di sosial media. Oh, kayak Dewi dong. Dewi 3 kali viral. Mohon maaf kalau Dewi dia yang bikin viral, beda lagi ya. Ini kita melihat seperti apa masalah yang sedang dihadapinya. Pagi-pagi ambiar kedatangan seorang model sekaligus penyanyi dan pemain sinetron yang baru saja menjadi seorang ibu. Dia adalah Ratu Rizky Nabila. Ratu Nabila baru-baru ini menjadi sorotan publik karena dikabarkan telah resmi bercerai dengan pemain sepak bola yaitu Alfat Fatir pada tanggal 5 Mei lalu. Prosesnya panjang loh mas, panjang banget sampai saya tuh yang namanya tertekan. Perceraian tersebut terjadi diduga karena adanya sikap KDRT di saat Ratu Nabila sedang mengandung. Ratu Nabila menerima kabar yang mengejutkan. Dikabarkan Alfat Fatir sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nadia Christina. Tepat pada tanggal 11 Mei 2021, Ratu Nabila sehingga Alfat meminta Ratu Nabila untuk melakukan tes DNA. Bagaimanakah berita terupdate dari Ratu Nabila dengan pemain sepak bola Alfat Fatir? Kita dengar langsung klarifikasinya di Pagi-Pagi Ambiar Geger. Ya, kita akan hadirkan langsung untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini, sobat ambiar. Tapi kok agak aneh sih Dewi tadi bilang, siapa sih dia? Gitu. Kalau gua sih nggak Aku ngomong, memang kalau nggak gua sih nggak ngomong tahu. gitu. Nggak ngundang laki ini ke sini. Enggak. Kan memang nggak kenal. Dewi nggak Persik, tahu. dia itu adalah model, Gue kan Cooper, Kak. penyanyi. Gue nggak tahu-taunya cuman Rian Ibram, King Nasar, Karen Nggak Delano. apa-apa, kita tuh wajar karena namanya manusia tidak harus kenal semua orang. Betul. Kan? Kita akan langsung panggilkan buat ngobrol-ngobrol sama kita. Ini dia Ratu Nabila. Ratu, Ratu keluar Nabila. Selamat datang. Silakan, lu tinggi sekali. Silakan. Silakan duduk. Duduk kanan. Nggak apa-apa sayang, kasih banget. Tutupin pakai ini aja kali. Ratu Nabila, kita boleh kasih tepuk tangan dulu ya. Terima kasih ya sayang udah menyempatkan waktu datang ke sini. Enggak dong, ini satu kehormatan buat ketemu kakak-kakak ya Ya kan. Allah, Kak Dewi, Kak salam Nazar, kenal ya. kakak-kakak. Ya. Aduh, aku bingung deh. Sebentar ya, aku diambil. Oke, aman? Oke ya. Sebelumnya kita mau bilang bahwa kita prihatin atas apa yang terjadi sama hidup kamu. Cuman boleh diceritain gak sih sama kita kronologisnya itu seperti apa? Dari awal kamu mengenal, menikah, kemudian mengandung, melahirkan, dan akhirnya ditalak cerai.
Singkat ceritanya aja ya. Ya. Perkenalannya tuh hanya 3 hari aja Kak. Berdasarkan rasa cinta dan emang kita berdua sama-sama 3 hari serius. langsung nikah. Iya Kak Dewi. Kenal di mana, mohon maaf? Di kafe. Oh, di kafe. Oke. Iya gitu. Nah setelah itu semuanya sebenarnya baik-baik aja. Nggak ada masalah yang gimana-gimana. Masalahnya standar lah gitu. Nggak ada yang terlalu complicated banget. Tapi tiba-tiba itu semua berubah. Saya mohon maaf sebentar. Iya Kak. Apa alasan kamu 3 hari baru kenal sama cowok di kafe mau menikah? Karena pada hari kedua dia langsung datang kan Minang. Itu kan bentuk kejantanan dia. pada Emang saat- kamu minta persyaratan? Aduh, diajak bercanda dong, capek nangis terus. Kalau Ya, oke. Sampai akhirnya menikah, ada masalahnya apa aja? masalahnya standar, aku belum bisa masak waktu itu. Tapi udah bisa masak langsung 1 bulan tuh aku kejar target untuk bisa masak. Ya standar aja loh Kak, nggak yang... Maaf sayang, maksudnya suami menceraikan kamu karena kamu tidak bisa masak gitu? Enggak. Menceraikannya dia, kita sudah ada konflik dari bulan November, Desember gitu. Sempat ada netizen bilang, kenapa aku cewek, maaf ya Kak, aku bukan kepedean. Cewek secantik ini, begini kok ditinggalin. Ternyata alasannya ya sudah ada. Perempuan lain. Sebentar. Ya, mungkin bisa dibilang gitu. Tapi dari suami kamu ini statusnya masih suami? Enggak. Dia udah nikah lagi pada saat aku masih status istri. Bercerai secara agama atau negara? Secara negara Kak, aku nggak mau. Berarti kalau suami sampai ke negara itu berarti suaminya benar serius dong? Untuk bercerai ya? No, untuk menjalin sebuah hubungan komitmen. Karena kalau menurut saya kalau laki itu main-main ya dia nikah siri aja. Makanya, Kak. Cerainya secara agama? Menikah secara negara dan agama, lalu cerai juga secara negara. Gitu. Dan agama sudah pasti dengan ucapan talak itu. Iya Kak. Oke, kamu ditalak cerai ketika kamu sedang hamil. Iya. Hamil berapa bulan saat itu? Kalau nggak salah 4. Tapi sebenarnya pas baru ngandung 2 minggu pun sudah sih. Sudah ditalak. Ya, itu kan yang dia minta. Gugurin. Minta apa, mohon maaf? Dia minta nggak ada anak. Kok nggak minta ada anaknya? Maksudnya gimana ya? Saya bingung ya. Jujur maksudnya karena saya juga nggak pernah berumah tangga gitu. Maksudnya justru laki-laki tuh kalau udah nikah secara negara dia pasti ada kesungguhan dong. Awalnya ya. Terus Mungkin kenapa saya tiba-tiba dia memutuskan seperti itu? Sebenarnya ada apa gitu kan? Pasti dia punya alasan tertentu Iya. gitu. Nggak mungkin laki-laki waras tiba-tiba dia langsung memutuskan. Apa alasan yang Coba kamu apa, tahu? sayang? Coba yang kamu Suami tahu kamu apa? menceraikan. kalau menurut opiniku dan perasaan aku ya, ini dari segi akunya ya. Ya. Mungkin saya nggak pantas untuk ngandung anaknya. Untuk Loh, apa? kan dinikahi. Iya. Ya nggak tahu. Mhm. Loh, kamu nggak tanya sama mantan suami kamu, kenapa kamu menceraikan aku, Mas? Ya katanya saya pembawa sial rezekinya. Padahal kan lagi pandemi kan. Pembawa apa? Pembawa sial rezekinya. Pembawa sial rezekinya. Karena kan pada saat itu pandemi, mungkin himpitan. Maaf sayang, ketika kamu lahiran apakah suami kamu menemani kamu? Enggak. Ketika kamu hamil, apakah suami kamu senang ada dapat kabar hamil? Sempat ada senangnya, sempat ada berantemnya. Ya gitu naik turun, karena kan itu masih bareng kan. Ya. Tapi pas November Desember, wah itu hancuran. Berantakan sekali gitu. Jadi ketika kamu melahirkan memang status kamu sudah tidak lagi menjadi istrinya. Iya betul. 6 hari setelah ketuk palu, aku sudah sah menjanda. Anak usia berapa sekarang? 8 hari kakak. Sekarang? 8 hari. Iya. Siapa namanya? Jewanio Rizky Abbas. Kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya Amin. luas ya. Amin. Tapi ketika kemarin melahirkan, ayah dari anak yang kamu lahirkan tidak menemani berarti? Memberikan biaya? Gak juga kak. Dia datang hanya untuk minta tes DNA. Dan hanya dikasih waktu 15 menit untuk melihat. Untuk tes DNA gitu. Tes DNA, kenapa melakukan tes DNA ya? Karena kan kalian menikah. Iya. Itu dia, aku bingung. Aku makanya Berarti ada kecurigaan mungkin. Iya katanya sih ya mungkin bisa dibilang begitu. Makanya aku bilang ayo kita tes DNA. Dia kan nantangin tes DNA. Aku bilang ya sudah ayo gitu kan. Terus dia bilang
iya gini gitu, aku akan tes DNA dan akan mengganti semua. Tapi apakah mungkin salah satu penyebabnya adalah kecemburuan dan ya dong sampai pada akhirnya Suami kamu meminta untuk tes DNA. Nggak yakin bahwa itu anaknya gitu maksudnya? Kalau dibilang nggak yakin, aku juga bingung kenapa dia nggak yakin aku loh Kak, nggak kemana-mana gitu. Ya, ya. Jadi dia datang di saat kamu lahiran itu hanya untuk meminta tes DNA. Iya, aku posisi sesar, gawat janin, anakku di NICU, aku tungguin di depan ruang NICU Kak. Belum boleh berdiri loh, aku tuh. Aku paksa bilang sama susternya, suster saya mau turun ke bawah. Tes DNA sekarang juga, tolong. Sekarang juga. Saya tunggu, karena kan dia bilang kan dia udah datang dari Sukabumi kan. Sampai di sana dia bilang tes DNA cuma hanya punya waktu 15 menit. Anak di NICU loh Kak. Jadi intinya kamu tuh juga berani lah membuktikan bahwa aku tes DNA berani, bahwa ini memang benar-benar anakmu gitu maksudnya sayang. Kak, ini sampai masa idahku selesai. Jangankan tes DNA, visum yang lain pun aku berani. Fitnahnya berkelanjutan gitu. Sedih pastinya melihat seorang ibu ketika melahirkan anaknya tapi ditantang untuk melakukan tes DNA di hari dia melahirkan. Gawat janin, belum Dan sang sehat. anak masuk di NICU juga. Iya. Sang ayah dari anak yang kamu lahirkan sempat bertemu dengan anaknya di NICU. Dilarang sama security rumah sakit. Oh suami kamu dilarang? Iya, karena ternyata keluargaku ngumpul semua kan. Kalau Keluarga tujuannya tidak terima gitu iya, ya? kalau tujuannya hanya 15 menit itu bukan tes DNA namanya. Karena dibutuhkan proses panjang ya. Iya, betul Kak. Ya, apakah ayah dari anak yang kamu lahirkan dia mau membiayai untuk tes DNA? Enggak juga, yang biayai Bunda Maya. Dan katanya ada tayangannya, Rian. Ya, kita mau kasih lihat dulu ya. Seperti apa Bunda Maya yang kabarnya mau membiayai tes DNA. Oke. Mohon maaf nih, aku kan sebagai perempuan juga ya, kalau misalkan hal itu terjadi sama Kak Rian, sama King Nasar, sama Kak Karen, misalkan kakak ini ragu bahwa itu adalah anaknya, apa yang kakak lakukan? Apakah menunggui sang istri walaupun belum yakin itu anaknya, atau ya udah seperti yang dilakukan oleh mantan suami? Kita memang tidak bisa menempatkan posisi kita Ya. menjadi orang tersebut ya, tapi kalau saya sih secara pribadi, kalau aku ya, mau anak saya, mau bukan anak saya, darah saya atau bukan, kalau sudah dititipkan berarti itu sudah jalannya Tuhan. Ya, betul sekali. Kalau saya ya. Dan semoga kita nggak ada dalam posisi itu, karena itu posisi yang berat juga. Sulit gitu ya. loh. Iya. Nggak bisa, kalau udah begini tuh nggak bisa nyalahin yang perempuan, nggak bisa nyalahin yang laki. Jadi Betul. ya kalau menurut saya saya sendiri, dua-duanya juga memang salah gitu. Iya, Jadi iya, iya. nggak bisa kita pihak ke yang perempuan, pihak ke yang laki. Ya udah kalau udah lahir, ya udah kalau udah lahir ya udah di. Tapi kan perempuan itu sisi yang lemah, King. Betul, Setidaknya kan betul. kalau misalkan kita ditemani walaupun itu bukan anaknya kan seharusnya kan ya udah selesaikan dulu sampai Iya, kelahiran. secara psikologis gitu ya, Iya. memberikan support secara Semangat moralnya gitu, ya. empatinya. Apa yang pengen kamu sampaikan sama ayah dari anak kamu? Yang pengen aku sampaikan untuk mereka, kalian sudah berbahagia gitu. Kemarin dibilang saya pernah, itu bukan anaknya. Berlanjut lagi katanya air susu saya beracun. Apa katanya? Air susu saya beracun. Astagfirullahaladzim. Besok apa lagi? Besok mau edisi apa lagi? Saya baru melahirkan, ya. Tidak normal, ini saya pakai korset loh Kak. Iya, iya sayang. Ya, makanya dipakein sarung gini. Saya capek nangis, tapi kalau bahas ini saya nggak sanggup untuk melihat, ya. Tapi saya kuatin demi anak Kak Dewi. Iya. Aku kalau ini kayak mana senengnya menikah, mana senengnya hamil. Iya sayang. Aku nangis bukan jualan tangis, mereka juga bilang seperti itu. Cuman ini yang saya rasain. Iya, iya, iya. Saya bercerai, status saya diambil dari single menjadi janda. Memang janda suci juga, tapi itu nggak gampang buat saya. Iya.
Apalagi melahirkan itu mempertaruhkan nyawa ya. Bukan. Aduh maaf aku capek. Tapi ini Bunda Maya kan support dan makasih Kak. Katanya dia bersedia di hari Rabu. Hari Rabu Hari Rabu. besok ya. Dia bersedia untuk Tes DNA. Untuk membiayai tes DNA. Iya. Kita berdoa berharap bahwa apapun hasilnya nanti adalah hasil yang diinginkan dan hasil Amin, yang amin, terbaik. amin. Saya Semangat ya sayang. Iya. Kamu terus berdoa sama Tuhan. Iya. Seandainya, Iya Kak. tentu saja ini akan menjadi sebuah bukti tayangan ini Iya. ketika anak kamu besar nanti Ya. menyaksikan apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak kamu. Saya akan bilang ke Nio bahwa Nio ini kemarin itu Mama sama Papa punya ego masing-masing. Tapi Mama mau kamu menghormati ayahmu. Jangan lihat jejak digital yang ada. Mama yakin, insya Allah papamu pasti punya rasa sayang buat kamu. Biarpun kamu nanti diakui atau tidak, aku serahin sama Allah. Semoga nanti ada yang terbaik untuk Nio. Itu terbaik memang. Ya pokoknya buat Ratu sama Alfat, apa yang sekarang sedang terjadi semoga nanti ada hikmah yang baik ya. di belakang ini semua. Buat Ratu, buat Alfat masing-masing. Terutama buat Ratu karena kan satu wanita sekarang menjadi single parent. Ya. Terus juga anaknya masih kecil. Betul, Semoga nanti banyak berkah, banyak rezeki buat Amin, amin. Saya mau Ratu, tanya insya Mas Allah. Alfatnya umur berapa? 25. Oh masih muda ya, masih muda ibunya. Apapun yang terjadi, masalah dalam hidup kita, Tuhan tidak mungkin memberikan cobaan di luar batas kemampuan Betul. kita. Yang hanya kita bisa doakan, tentu saja semoga anak tidak menjadi korban dari apapun permasalahan yang terjadi dari orang tuanya. Dan kita berharap semoga Nio bisa menjadi anak yang sehat, selalu dibukakan pintu rezekinya dan menjadi kebanggaan buat kamu sekeluarga ya. Amin. Amin. Sama-sama. Makasih doanya Kak. Sobat Ambiar, nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kita di Pagi-Pagi Ambiar.